Shalom, selamat pagi, Episode Family kembali lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami bisa bangun pagi dengan stamina yang baik, dengan keadaan yang sehat. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu tiada hentinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan renungan. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, berikanlah hamba-Mu hikmat biar bisa menyampaikan renungan pagi ini berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, renungan pagi ini saya akan bawakan berjudul tentang mental health atau kesehatan mental. Dalam di penjelasan apa itu mental health, itu adalah kesehatan mental atau yang juga dikenal dengan mental health adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kejiwaan, psikis, dan emosi seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki ketenangan jiwa dalam menjalani hidupnya berarti memiliki kondisi mental yang baik. Kemudian penjelasan yang kedua, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja. Dengan menjaga kesehatan mental remaja yang baik, remaja dapat menghadapi tantangan hidup yang lebih baik, menjalin hubungan yang sehat, dan meraih kualitas hidup yang baik. Nah, di sini ditekankan bahwa kesehatan mental bermulai sangat penting bagi remaja karena di saat-saat usia remaja itu yang sangat rentan. Jadi yang usia akil balik yang dia menghadapi dengan circle lingkungan yang berbeda-beda yang bisa membawa dia akan kemana ke depannya. Itu sangat menentukan sekali. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang dengan sosial media yang sangat tinggi, yang apa-apa semuanya sekarang ada di sosial media yang viral-viral, itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan mental seseorang gitu. Kalau tiap hari dia mengkonsumsi seperti yang Bapak Gembala sampaikan adalah apa yang kamu konsumsi itu yang membuat nutrisi buat kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi yang hal-hal yang negatif atau konsumsi hal-hal yang tidak berfaedah atau tidak penting, ya itu nggak berguna juga buat tubuh kita atau buat kesehatan mental kita. Jadi yang ada mental kita bukan semakin kuat tapi semakin down. Oke, penyebab mental health itu yang pertama adanya kekerasan dalam rumah tangga atau bentuk pelecehan lainnya. Salah satunya adanya riwayat kekerasan saat anak-anak memiliki mengalami diskriminasi atau stigma dan juga stres yang panjang gitu, pengangguran atau kehilangan pekerjaan atau tunawisma. Kemudian mengalami trauma yang signifikan, stres berat yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan mental, kalau anak bilang sekarang itu adalah mental health atau kena mental nih. Jadi dengan bertubi-tubi, dengan adanya misalkan dibully tiap hari di sekolah, itu menyebabkan mentalnya juga akan semakin turun gitu. Nah, lanjut dengan mental health itu permasalahannya adalah yang menjadi titik poinnya itu adalah di problem atau masalah. Nah, masalah itu bisa muncul karena apa sih? Yang pertama, rasa khawatir yang berlebihan, terus mengharuskan semua orang untuk mengikuti aturan main kita, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tidak cepat puas dengan hanya bahagia jika mimpi kita sudah tercapai. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan masalah dalam hidup kita. Rasa khawatir yang berlebihan ini biasanya memang sering terjadi karena setiap ada masalah yang datang, kadang-kadang kita khawatir yang berlebihan. Oh, ini gimana ya? Ini gimana ya? Jadi itu yang membuat kita sebenarnya bukan menjadi masalah, tapi menjadi masalah kecil misalkan. Tapi ketika kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan, itu menjadi masalah yang besar. Tapi sebenarnya masalah kecil. Nah, itulah. Makanya dalam hidup kita sebenarnya masalah itu pasti akan selalu ada. Tinggal kita cara menyikapinya seperti apa. Karena di suatu film saya nonton ada quotes seperti ini. Hidup itu memang tempatnya masalah. Kalau kamu nggak mau ada masalah, ya berarti kita mati. Nah, tapi mati pun ada pilihan. Pilihan itu masuk surga atau masuk neraka. Jadi seperti itu, selama kita hidup, pasti masalah itu pasti akan selalu ada. Jadi masalah itu nggak usah kita cari, pasti dia akan datang sendiri. Gitu. Dengan sendirinya masalah itu pasti akan ada. Jadi kita jangan khawatir berlebihan. Terus cara mengatasi masalah hidup. Nih, yang pertama itu jangan menyerah. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, pertama itu jangan menyerah dulu. Jadi kalau ada apa-apa masalah kita langsung down, mental kita langsung down. Itu menyebabkan aduh gitu. Itu sesuatu yang membuat kita bukannya semangat menghadapi, karena hidup itu kan kita harus jalanin. Kita nggak bisa stuck diam aja, tapi kita harus jalanin. Life must go on gitu. Hidup harus berjalan terus. Di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di firman Tuhan bilang bahwa kekuatan pasti datangnya dari Tuhan. Karena ada suatu pujian berkata seperti ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Berarti memang kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan jalan kita akan selalu mulus, akan selalu lancar, tapi tidak ada kerikil-kerikil yang membuat kita naik kualitas hidup atau menaikkan mental hidup kita. Jadi sama seperti sekolah, kalau sekolah itu kita ada ujian naik kelas 1, kelas 2, SMP dan SMA, itu tiap ujian pasti kan levelnya akan lebih sulit dibandingin level sebelumnya. Nah sama seperti dalam kehidupan kita, kalau kita sudah melewati bisa masalah A, otomatis kita naik kelas dan bisa naik ke kelas masalah B gitu loh. Pasti masalah kita semakin dewasa, masalah hidup kita akan semakin berat gitu loh. Ya kan kalau kayak sekolah masalah hidupnya apa sih, pengen PR, tugas, teman-teman di sekolah, lihat bisa jalan-jalan. Nah, masalahnya kan sebatas itu aja. Tapi kalau semakin besar, semakin bertambah usia, masalahnya akan berbeda lagi, akan lebih kompleks lagi. Yang kedua, cara mengatasinya adalah serahkan khawatirmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di firman Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan sudah memelihara kita, tinggal dirinya kita sendiri. Kita mau menyerahkan sama Tuhan apa enggak. Terkadang kita terlalu percaya diri, karena manusia itu terlalu sombong, gue bisa nyelesain masalah ini. Tapi kita lupa, terkadang Tuhan semua yang menentukan. Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Ketiga, miliki iman yang kuat. Di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus punya iman bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, balas segala sesuatu itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang keempat, selalu bersukacita dan bersyukur. Yang kelima, think positif. Yang keenam, jangan selalu melihat rumput tetangga, karena peribahasa rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, terkadang kita selalu melihat keadaan orang lain terus, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya sudah dicukupi nih sama Tuhan, tapi karena kita ngelihat orang, jadinya kita merasa kok dia bisa, kita nggak bisa. Nah, itu yang salah. Jadi bersyukur apapun yang kita miliki sekarang, kita nggak usah lihat orang itu kayak gimana. Tuhan itu sudah menyiapkan porsinya masing-masing. Kebahagiaan tiap orang itu beda-beda. Gitu loh. Jadi memang misalnya ada orang yang bahagia, dia bisa kumpul keluarga, bisa makan, nggak usah mahal-mahal, yang penting makan bareng, itu dia sudah bahagia. Nah, Tuhan itu sudah menyiapkan porsi-porsinya, bahagia itu beda-beda, nggak bisa kita samakan dengan orang lain. Nah, terkadang yang kita sudah merasa udah bahagia tapi ngeliat orang lain kok dia lebih bahagia. Nah, itu yang salah. Jadi kita nggak usah membandingkan dengan orang lain. Porsi Tuhan pasti sudah siapkan buat kita masing-masing. Nah, itu juga salah satu faktor membuat kita mental kita sehat gitu. Jadi jiwa kita sehat, jadi hidup kita juga akan menjadi sehat. Itu aja, terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk renungan pagi ini. Biarlah kami bisa menjalani hari ini dengan mental yang baik Tuhan, menghadapi masalah yang ada dari A sampai Z. Tuhan, Engkau telah persiapkan kami semua, menyiapkan porsi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami yang telah kami berbuat baik sengaja ataupun tidak Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.